Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Priska, Mbak Yulia. Pagi Mbak Yeyen. Hari ini gimana kabarnya Mbak Yulia sama Mbak Priska? Luar biasa. Sehat. Sehat. Pasti adik-adik di rumah juga dalam keadaan sehat, keadaan sukacita, karena hari ini kita bisa bertemu kembali di ibadah sekolah minggu. Senang ya hari ini ya, kita masih boleh beribadah, kita boleh bertemu meskipun bertemunya lewat TV ataupun YouTube tidak masalah, tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji nama Tuhan. Gitu ya Mbak ya? Ya. Mbak Yeyen, hari ini kita mau belajar tentang apa sih Mbak Yeyen? Kalau nggak salah tadi melihat-lihat itu tentang taat dan terima kasih. Kayaknya itu deh Mbak. Iya nggak ya? Kita belajar bersyukur. Oh, belajar bersyukur juga. Bersyukur itu gimana Mbak Yeyen? Bersyukur itu gimana sih? Gimana ya Mbak? Gimana teman-teman? Teman-teman ada yang tahu? Penasaran? Kalau penasaran mending nanti kita mau dengerin firman Tuhan aja. Mau gitu. banget dong. Oh, mau banget. Ya. Nanti kita mau dengar, kita sebenarnya mau belajar tentang taat, tentang terima kasih, tentang bersyukur, atau tentang apa ya? Nah, supaya kita tahu jawabannya, adik-adik jangan kemana-mana ya, harus dilihat sampai selesai, oke? Nah, untuk itu kita akan mulai saja nih Mbak. Ya, kita mulai yuk ibadah kita ya. Kita mau sembah Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan di pagi hari ini. Kita mau beribadah saat ini, menyiapkan hati kita. Pujikan Bapakku datang padamu. Adik-adik yang di rumah boleh sambil fokus menyanyi dengan kesungguhan hati, kita memuji Tuhan. Pagi yang indah ini Tuhan, kami mengucap syukur
Tuhan memberikan kami kesehatan, Tuhan memberi kesempatan untuk kami boleh menghirup udara yang segar pagi hari ini. Tuhan Yesus, waktunya kami mau beribadah sekolah minggu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih lagi kami juga mau belajar kebenaran firman-Mu. Engkau yang memberkati kami, Engkau yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah hari ini Engkau yang memimpin kami dan memberkati kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Ampuni Tuhan banyaknya dosa dan kesalahan kami. Kami juga serahkan teman-teman kami semuanya untuk boleh beribadah dan memuliakan nama-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang di rumah, semuanya merasa sukacita? Yang merasa sukacita boleh lambaikan tangan. Mana tangannya? Mbak Priska hari ini sukacita? Iya, pasti. Kenapa Mbak Priska hari ini merasa sukacita? Setiap hari saya merasa sukacita karena ketika bangun pagi bersyukur sekali bisa membuka mata, bisa menghirup udara yang segar, bisa menggerakkan tubuh. Jadi saya bersyukur dan bersukacita karena itu semua Tuhan yang menganugerahkan kepada kita. Puji Tuhan. Saya tanya dulu sama Kak Yulia ya. Kak atau Mbak Kak Yulia juga sukacita hari ini? Sukacita Mbak Yeyen. Sukacita. Sukacitanya kenapa Mbak Yulia? Karena bangun pagi kita bisa melihat anak kita, saudara kita, orang tua kita, bahkan kita bisa melihat matahari yang cerah di pagi hari, kita bisa menghirup udara di pagi hari yang segar. Ya, pokoknya kita sangat-sangat bersukacita Mbak Yeyen. Oke, kalau semuanya merasa sukacita, coba sebelum puji nama Tuhan, tunjukkan giginya, senyum semuanya mana? Oke, karena semuanya sudah merasa sukacita dan di sini juga kakak-kakak merasa sukacita. Nah, kita pujikan lagu yang penuh sukacita. Kita pujikan lagu Sungai Sukacitamu. Yuk, semua adik-adik boleh sambil tepuk tangan ya yang ada di rumah ya. Sambil pakai gerakan boleh juga ya Mbak Yeyen ya. Yuk kita berdiri ya. Katakan oh yes. Oh yes. Yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Katakan mengalir. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Kita pujikan sekali lagi dengan penuh sukacita ya. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Katakan mengalir bersamamu. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayani
Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Nah, kita juga mau serahkan persembahan kita. Untuk doa persembahannya, saya serahkan kepada Mbak Priska. Yuk adik-adik kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa untuk persembahan pagi ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi ini. Kami boleh bertemu kembali untuk ibadah sekolah minggu. Meskipun hanya lewat virtual Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Engkau mengasihi kami, Engkau memberkati kami. Tuhan, kami sudah memberikan sebagian kecil dari apa yang kami miliki. Tuhan mau sucikan persembahan ini, Engkau mau kuduskan, dan terlebih Bapa, persembahan ini boleh dikelola dengan baik dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Amin. Oke, adik-adik boleh duduk kembali. Kita sudah puji nama Tuhan. Kita sudah apa lagi tadi? Memberikan Memberikan persembahan. persembahan sama Tuhan. Berarti tiba waktunya untuk kita mau sama-sama mendengarkan firman Yeay, Tuhan. siapa yang sudah nggak sabar? Saya nggak sabar, saya juga nggak sabar saya ya. nggak sabar Mbak Priska. Nah, untuk itu berarti adik-adik yang di rumah harus siapkan Alkitabnya. Fokus, nggak boleh kalau ada adiknya atau kakaknya nggak boleh dijaili, Ngobrol sendiri nggak boleh kali ngobrol ya. sendiri kayak gitu ya, harus fokus mendengar firman Tuhan. Nah, kita mau iringi dengan pujian yang menyatakan mari bersyukur. Bersyukur atas kebaikan Tuhan, bawa persembahan dengan penuh sukacita. Mari bersyukur atas kebaikan Tuhan, bawa persembahan dengan penuh sukacita. Sekali lagi yuk. Dia baik padaku, Dia baik padamu, Dia baik pada kita semua. Mari bersyukur atas kebaikan Tuhan, bawa persembahan dengan penuh sukacita. Mari bersyukur atas kebaikan Tuhan, bawa persembahan dengan penuh sukacita. Mari bersyukur atas kebaikan Tuhan, bawa persembahan dengan penuh sukacita. Mari bersyukur atas kebaikan Tuhan, bawa persembahan dengan penuh sukacita.
kita. Nah, untuk membawa firman-Nya, kita mau panggil bersama-sama. Kira-kira siapa ya? Yuk kita panggil. 1, 2, 3. Mari Pak Suwarno. Silakan. Monggo. Terima kasih Mbak Yeyen. Selamat pagi adik-adik. Mari kita mau belajar firman Tuhan, namun sebelumnya kita datang pada Allah dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kasih setia Tuhan, berkat-Mu yang luar biasa buat kami. Pagi ini kami boleh bangun, pagi ini kami boleh menghirup udara pagi. Pagi ini kami boleh kembali memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Dan saat yang indah ini kami ingin dengar firman Tuhan. Mari Tuhan berkati. Ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita siapkan Alkitab kita. Kita buka kitab Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-11 sampai yang ke-19. Lukas 17 ayat 11 sampai yang ke-19, demikian firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucapkan syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Adik-adik yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini ibadah kita beda. Kita ada di luar ruangan. Kita akan belajar yaitu tentang taat dan terima kasih. Kalau kita perhatikan di sini, kita tahu bahwa ada orang kusta. Jadi pada waktu itu Tuhan Yesus bertemu dengan seorang kusta. Kusta itu apa? Kusta itu penyakit kulit. Penyakit kulit, dan para penderita kusta harus tinggal di luar desa atau di luar kota. Nggak boleh tinggal bersama. Seperti sekarang ini yang kena COVID positif, mereka dikarantina. Tapi tidak sekedar itu, mereka ada di luar sana, nggak ada yang ngurusin. Mereka harus ngurus diri mereka sendiri dari hari ke hari. Dan penyakit ini ditentukan oleh seorang imam. Jadi imam yang menentukan dia kusta, dia harus diasingkan. Dan imam juga yang menentukan dia sembuh dan boleh kembali ada di dalam desa atau dalam masyarakat kembali. Ketika itu Tuhan Yesus menyusur mau ke Yerusalem. Dia ada di perbatasan Samaria dan Galilea. Dia ketemu dengan 10 orang kusta ini. Apa kata orang kusta? Orang kusta nggak boleh dekat dengan orang yang sehat. Jadi dia berdiri agak jauh, kemudian dia berteriak,
Yesus, Guru, kasihanilah kami. Yesus, Guru, kasihanilah kami. Jadi dia berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Dengan kata lain, Tuhan Yesus, tolong sembuhkan kami. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Kamu sembuh. Ternyata yang dikatakan Tuhan Yesus bukan itu. 10 orang kusta ini minta sembuh, tapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Padahal orang yang pergi kepada imam adalah ketika dia sudah punya penyakit kusta, kemudian sudah sembuh, baru dia akan datang ke dalam desa atau kota atau ke bait Allah untuk menunjukkan dirinya. Pak Imam, apakah kusta saya sudah sembuh? Kelihatannya sudah tidak kelihatan lagi. Tapi si kusta ini, mereka yang kusta disuruh oleh Tuhan, pergi, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Kalau kita yang sakit, kita akan bilang apa? Tuhan, saya ini masih sakit toh. Saya harus pergi kepada imam, nanti kan malah dimarahi. Contohnya kayak gini, Bapak minta uang untuk beli bakso, mangkat tuku. Padahal dia minta uang, tapi disuruh, ya pergi. Itu penjual baksonya ada di tepi jalan. Apakah kita akan berangkat ke tukang bakso beli bakso? Tidak. 10 orang kusta ini menderita kusta dan dia boleh menghadap imam di bait Allah kalau kustanya sudah sembuh. Ini yang harus kita perhatikan. 10 orang kusta ini taat sama apa yang dikatakan Tuhan. Dia tidak melihat penyakitnya, dia tidak melihat dirinya, dia tidak melihat kustanya, tapi ketika Tuhan perintah, pergi. Mereka pergi. Mereka pergi untuk memperlihatkan dirinya kepada imam di bait Allah. Dan sesuatu terjadi luar biasa ketika dalam perjalanan mereka menjadi sembuh. Padahal Tuhan Yesus tadi nggak bilang sembuh loh ya. Pergi, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Ketika mereka dalam perjalanan, 10 orang ini menjadi sembuh, menjadi tahir karena ketaatannya. Mungkin kalau mereka pada waktu dikatakan Tuhan Yesus pergi, mungkin kalau mereka protes, Tuhan Yesus, saya masih punya kusta kok. Pasti nggak akan sembuh. Karena ketaatan inilah 10 orang kusta ini sembuh. Dan ketika melihat tubuhnya sembuh, kustanya sembuh, hanya 1 orang yang balik berlari menemui Tuhan Yesus. Dia sambil memuliakan Allah, sukacita berlari menjumpai Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan? Ayat yang ke-16. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Berterima kasih. Saya ada pertanyaan. Lama kita nggak sekolah minggu, lama kita nggak sekolah. Kemudian ketika ada acara sekolah minggu, ketemu, halo Dona, dikasih Pak Tono permen 1. Karena lama nggak ketemu. Kemudian ketemu lagi sama Bu Priska, dikasih lagi permen 3. Kemudian ketemu lagi Pak Andreas, Mas Aan, dikasih permen 4. Apa jawab Dona? 1, 3, 4, 8. Ya, 1, 3, 4, jadi 8. Apa jawab Dona? Apakah 8?
Yang dijawab Dona seharusnya adalah terima kasih. Terima kasih Pak Tono, aku sudah dikasih permen. Ini yang sering kali kita lupakan. Ketika kita mendapatkan sesuatu, kita lupa untuk berterima kasih. Kita sulit untuk mengucapkan terima kasih. Pertanyaannya adalah, apa yang sudah kita terima dari Tuhan? Ayo pagi ini, apa yang sudah kita terima dari Tuhan? Bisa sebutkan apa? Kalau susah, mari kita bersama-sama tarik nafas, keluarkan lagi, tarik lagi, keluarkan lagi. Nah, pernahkah kita membayar setiap udara yang kita hirup? Padahal ketika di rumah sakit dikasih ventilator itu ya, selang, kemudian ada tabung oksigen, itu harus bayar. Begitu banyak berkat Tuhan, begitu banyak yang Tuhan kasih sama kita. Apapun kondisi kita hari ini, tidak ada alasan untuk tidak berterima kasih. Tidak ada alasan untuk mengucap syukur. Tidak ada alasan untuk tidak berterima kasih. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, hanya satu orang padahal tadi 10. Jadi Tuhan kasih matahari itu buat semua orang. Tuhan kasih udara itu untuk semua orang. Tuhan kasih air hujan itu untuk semua orang. Tapi ada satu yang spesial Tuhan kasih sama kita. Apa itu? Keselamatan. Hidup yang kekal itu Tuhan kasih sama kita kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Kita mau akhiri, perhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ayat yang ke-19. Lalu ia berkata kepada orang itu, kepada orang Samaria tadi, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Adik-adik yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, orang yang sakit kusta ini tadi hanya minta sembuh, tapi Tuhan kasih yang lebih. Tidak hanya kesembuhan penyakit kustanya, tapi keselamatan jiwanya, hidup kekal yang Tuhan berikan sama dia. Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Berbahagialah kita orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Bagian kita hanya taat sama Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau. Dan jangan lupa, kita bukanlah orang yang hebat. Kita nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kita nggak akan bisa melakukan apa-apa tanpa Tuhan menyertai. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita miliki, apapun yang kita punya hari ini, itu semua berkat Tuhan. Bagian kita yang kedua adalah berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan, selalu bersyukur dan bersyukur. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Mari kita pejamkan mata kita sebentar. Kita renungkan apa yang Tuhan sudah kasih sama kita. Makanan pagi yang barusan kita nikmati itu disediakan oleh orang tua kita. Namun itu diberikan Tuhan melalui berkat-Nya, melalui pekerjaan Bapak Ibu kita. Tuhan berkati sehingga ada makanan yang bisa kita nikmati. Tidak ada alasan untuk tidak berterima kasih. Tidak ada alasan untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Mari kita mau menghitung berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu hari ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh bangun pagi dengan sehat. Kami boleh menghirup udara pagi. Kami bisa buka mata kami bisa melangkah, berjalan. Kami boleh sehat hari ini. Itu semua karena kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami anak-anak-Mu untuk taat sama Tuhan. Ajar kami anak-anak-Mu untuk setia sama Tuhan.
Ajar kami Tuhan, sehingga kami boleh tetap setia, percaya kepadamu dengan sepenuh hati kami. Ajar kami selalu bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan telah tebus dosa kami, Tuhan telah angkat kami menjadi anak-anak-Mu, dan Tuhan telah sediakan kerajaan surga hidup kekal buat kami. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Tuhan. Ampuni jikalau kami seringkali lupa bersyukur, lupa berterima kasih sama Engkau. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya ingatkan kembali, adik-adik, jangan lupa kita jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, dan selalu ketika keluar rumah selalu mengenakan masker. Jadi maskernya jangan ditaruh di saku atau ditaruh di bawah janggut, tetapi ketika keluar rumah selalu dipakai. Tuhan Yesus memberkati. Monggo. Gimana adik-adik firmannya? Yang tadi sudah penasaran. Tadi sudah disampaikan sama Pak Suwarno ya. Bagaimana setiap hari kita harus mengucap syukur sama Tuhan. Dan terlebih karena kita sudah diberikan keselamatan ya. Terus Mbak Yeyen, cara sederhana untuk kita bersyukur itu apa sih? Adik-adik pasti bersyukur itu gimana Mbak? Caranya gimana? Nah, apa yang harus kita lakukan? Gimana itu kira-kira Mbak? Gimana? Mbak Yulia? Gimana ya? Gimana ya Mbak? Mungkin bisa dimulai dari kita bangun tidur ya. Setiap kita bangun tidur, kita harus berdoa dan mengucapkan syukur sama Tuhan. Nah, adik-adik yang kalau bangun tidur langsung lari keluar atau mainan HP, sekarang diganti, bangun tidur harus berdoa dulu ya. Bapak ibunya diajak boleh? Boleh ya. Jadi bapak ibunya juga diajari kalau bangun tidur harus berdoa. Diajak bersama-sama untuk berdoa. Iya, diajak bersama-sama ya. Adik-adik mau belajar ya. Kalau bangun tidur yang biasanya langsung lari, mainan di luar, mainan apa Mbak? Setinan mungkin. HP yang sekarang HP ya. Kalau bangun tidur yang dicari HP. Nah, yang pertama kalau bangun tidur yang dilakukan adalah berdoa. Belajar dari sekarang. Iya, lipat tangan, tutup mata, berdoa. Iya, kita mengucap syukur karena adik-adik pagi-pagi sudah bisa bangun, bisa beraktivitas kembali ya, bisa mau lari-lari juga bisa. Nah, kemarin kita ada kuis apa ya Mbak Yin? Membuat video atau atau menulis ayat hafalan. Nah, yang sudah mengirim, namanya sudah ada di sini. Kok cuman sedikit tapi ini ya Mbak Yeyen ya? Cuman sedikit ya. Ini yang buat Mbak Yulia, yang mendata Mbak Yulia. Kenapa Mbak ini Mbak? Kenapa Mbak Yulia kok cuman sedikit? Itu mungkin ya ada yang males atau yang apa gitu, yang tidak mau ikutan kuis, atau bahkan disuruh ibunya kok tidak mau ikutan kuis, mungkin karena males nulis atau tidak mau di video, atau jangan-jangan ada yang tidak menonton sekolah minggu. Nonton teman-temannya dikasih tahu besok nonton ya. Kalau bisa nonton bareng boleh, kalau yang rumahnya dekat boleh. Tetap jaga jarak. Ya, jaga jarak, pakai masker. Sering cuci Nah. Oh, kebaktian maksudnya Mbak. Oh iya, maksudnya ibadah bersama. Nah, siapa tahu minggu-minggu berikutnya nggak cuman segini ya. Karena anak-anak sekolah minggu itu kalau nggak salah jumlahnya berapa Bu Silikah ya? 172. 172 ini cuman berapa persennya ini?
Yuk, daripada yang di rumah juga sudah menunggu ya. Ini menunggu karena Diambil yang sudah- berapa ini ya? Tiga Tiga. biasa. seperti biasa ya. Ya Mbak Yang di Yulia, rumah. siapa ini ya? Yuk berdoa yang sudah kirim kemarin, berdoa. 1, 2, 3. Langsung 3 Mbak. Wah, Oke. susah. 1, 2. Sekali lagi. Tuh. 3. Oke. Ben bantu. Semuanya Priska buka. bantu 1, Ya. saya 1. Siapa dulu nih? Loh, ini dari warga Getsemane Loh, kayaknya ini. yang Getsemane kemarin yang merasa mengirim. Kayaknya loh ya, kalau saya nggak salah loh ya, warga mana ini ya? Coba, Kalau saya coba. ini warga Jaiton. Jaiton, wah. Nah, Mbak ini Priska ini warga Maranatha. Mbak. Maranatha, Mbak Priska. Warga Berdus nggak ada ya Mbak, saya nggak punya ini. Oke, ini Siapa Mbak Yulia? atas siapa Oh, Mbak? kalau saya warga Jaiton atas nama Mas Rayang. Yeay. Saya. Ya, saya Oke. terakhir ini Mbak. Siapa ini? Lolo. Lulu malah Wah, ini kayaknya Ya. ya siapa ini? 1, 2, Dua, 3. Mbak Dona dari Wah. Getsemane. Loh, Getsemane juga. Getsemane tadi kan Jaiton. Oh iya, ini tuh kayaknya Getsemane? warga Getsemane ya? Oh iya. Getsemane juga. Saya baca ya. Atas nama Alexis. Yeay. Ada Ah, 3. Yang lain mau kayak 3 teman kita. Nah, nanti kalau ada kuis harus ikut. Caranya gimana? Ikuti caranya. Nanti bisa dikirim ke guru sekolah minggu terdekat. Kalau yang enggak punya HP gimana, Bu? Datang boleh ke rumahnya. Mau kan Mbak Yeyen didatengin anak-anak sekolah minggu? Mau seneng malah saya Oh Mbak. iya mau kok. Boleh datang ke rumah. Nah, Oke. Sudah? sudah. Oke, sudah. Nah, adik-adik, kita sudah sama-sama beribadah hari ini. Kita mau akhiri ibadah kita dengan berdoa, dan nanti setelah itu kita akan pujikan terima kasih Tuhan. Nah, kita akan berdoa untuk doa penutup. Saya serahkan kepada Kak Yulia. Monggo Kak Yulia. Mari adik-adik kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu Yesus. Engkau sudah memberkati kami dalam kebaktian sekolah minggu dari awal, pertengahan hingga selesai ya Yesus. Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati kami dalam kami ibadah sekolah minggu. Kami sudah mempersembahkan sebagian apa yang kami miliki Tuhan. Itu semua untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kami juga sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Yesus dalam kami ibadah sekolah minggu. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu dalam kami ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, sebentar kami juga hendak pulang. Engkau berkati ya Yesus, Engkau tuntun langkah kami, perjalanan kami ya Yesus dari tempat ini sampai ke rumah kami masing-masing dengan keadaan selamat. Tuhan Yesus, semuanya ini hanya kuserahkan kepadamu. Haleluya Yesus, amin. Kita pujikan terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan, atas kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini
Tuhan ada